Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, dengan segala kerendahan hati kami menghadap ke hadirat-Mu. Jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah pendengaran pikiran dan hati kami, serta curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di setiap sepanjang aktivitas kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman kita pada malam hari ini terambil dari Yosua 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, dan di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan, dan di sebelah timur Yeriko. Mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel, bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri dari sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedikit latar belakang dari pembacaan firman kita pada malam hari ini dari Yosua ayat yang ke-20 yang berjudul Kota-kota Perlindungan, dan latar atau pendahuluan dari pembacaan firman kita pada malam hari ini ada di Yosua 20 ayat 1 sampai 6 yang tentunya sudah kita baca tadi pagi melalui bacaan SBU ataupun melalui Presbyter Menyapa, dan akan saya bacakan kembali Yosua 20 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesama manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak ada menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam tinggal di kota itu sampai diperhadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, supaya sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah sedikit latar belakang dari pembacaan firman kita tadi, yaitu tentang kota-kota perlindungan yang memang dikhususkan atau ditempatkan atau diberikan kepada seseorang yang dengan membunuh atau melakukan kekerasan dengan secara tidak sengaja. Dan tentunya di dalam kota itu atau mempunyai maksud tujuan, yaitu jangan ada sampai penebusan darah atau aksi balas dendam maupun aksi main hakim sendiri, sampai benar-benar orang yang bersalah tersebut diperhadapkan dengan rapat jemaah untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang tersebut. Dan ketika seseorang tersebut
sampai mendapat hukuman, maksudnya sampai benar-benar ada di kota perlindungan tersebut, tentunya harus melalui tahapan-tahapan yang sampai benar-benar imam yang atau hakim-hakim di tersebut itu mati, sehingga mereka baru boleh bebas, sehingga bukan hanya sekedar untuk perlindungan bebas dari seorang yang ingin mengejarnya atau tuntutan tebusan darah, tapi benar-benar di situ ada batasan-batasan yang memang dikhususkan untuk seseorang yang ibaratnya membunuh dengan tidak sengaja. Dan dalam batas-batasan tersebut juga seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika di dalam ayat yang ke-6, dan ia harus tetap diam di kota itu sampai dia dihadapkan kepada rapat jemaat untuk diadili, sampai imam besar yang pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu baru boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai macam tindak kekerasan yang sering terjadi di sekitar kita, baik kekerasan itu yang memang faktor disengaja ya, seperti pembunuhan, perampokan, dan atau bentrokan, dan ada juga yang memang kekerasan bersifat tidak sengaja atau bersifat kesalahpahaman, seperti pembahasan firman kita pada malam hari ini. Baiklah, kita kembali ke pembacaan firman atau pembahasan firman kita pada malam hari ini sesuai dengan SBU kita pada malam hari ini yang berjudul Kehidupan itu Milik Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam upaya melindungi diri tentu saja bisa terjadi tindak kekerasan yang berujung kematian. Misalnya seseorang anggota polisi diberi kewenangan oleh hukum untuk mengambil tindakan yang tegas dan terukur kepada pelaku kriminal yang tentunya mencelakakan nyawa petugas itu sendiri. Di lain pihak, hukum pun memberi ruang bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan jika saja terjadi kesalahan prosedur di dalam petugas itu melakukan tindakan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai contoh atau misalnya ketika seseorang mengalami tindak kekerasan berupa perampokan atau istilahnya pembegalan, yang tentunya kejahatan tersebut bukan hanya merugikan seseorang itu secara materi, tapi terkadang sampai membahayakan nyawa seseorang tersebut, dan akhirnya timbullah rasa berani atau membela diri dari seseorang itu, dan di sini yang timbul korban malah pelaku kekerasan atau pelaku kejahatannya. Dan tentunya itulah yang dinamakan salah satu kejahatan yang memang tidak disengaja. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah berita ya pada baru-baru ini, berita tentang kakek penjaga tambak di Pati kalau tidak salah, ketika kakek tersebut melakukan kekerasan terhadap seseorang yang disangka maling, dia mau maling ikan. Akhirnya kakek tersebut melakukan kekerasan terhadap seseorang tersebut. Akhirnya karena kakek tersebut di dalam melakukan tindakan tidak melalui prosedur yang tepat, si korban tadi menuntut si kakek tersebut, dan akhirnya kakek tersebut mendapatkan hukuman. Dan yang kedua adalah seseorang pemuda yang mengalami perampokan atau pembegalan seperti cerita dari awal-awal tadi. Tetapi si pemuda tersebut sangat berani dengan si pembegal tersebut karena dia mempunyai keahlian bela diri. Dan akhirnya si begal atau si perampok tadi malah tumbang atau sebagai korbannya, atau malah yang mendapatkan kekerasan. Tetapi sama seperti kakek tadi, ketika yang dilakukan seorang pemuda itu, walaupun dia bermaksud membela diri, tapi tentu saja tidak melalui prosedur yang tepat. Dan di lain hal, keluarga pun juga berhak menuntut si pemuda tersebut walaupun dia membela diri atau sebenarnya sebagai korbannya. Tetapi karena memang terjadi kesalahan prosedur, akhirnya si pemuda tersebut mendapatkan hukuman.
seperti apa yang dialami oleh si kakek tadi. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal semacam ini atau pembunuhan atau kekerasan yang tidak disengaja ini sebenarnya sudah terjadi pada zaman Israel pada waktu itu. Bedanya mereka memang mempunyai tempat khusus ya, seperti di kota-kota perlindungan tadi. Mereka dihukum di sana sampai benar-benar orang yang menghakimi atau imam-imam di sana mati dan baru boleh bisa bebas. Tetapi di sini mungkin mendapatkan hukuman, tapi mungkin mendapatkan keringanan karena memang dilakukan karena faktor ketidaksengajaan atau membela diri, atau bahkan mungkin bisa didakwa tidak bersalah di mata hukum. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penetapan kota perlindungan ini memang memberi jaminan pelaku pembunuhan selamat dari mereka yang menuntut tebusan darah. Kekerasan yang berkepanjangan harus dicegah demi kebaikan manusia sendiri. Jika demikian, konflik pasti berlanjut dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dan penegakan hukum perlu diberlakukan supaya semua pihak diberi kesempatan sama untuk berbicara dan menyampaikan kebenarannya. Aksi main hakim sendiri tentunya bukan sikap umat Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengenai aksi main hakim sendiri ini juga terjadi baru-baru ini. Ada sebuah peristiwa ketika lansia mendapati sebuah kekerasan dengan dikeroyok oleh beberapa orang karena disangka maling atau perampok. Nah, ada dua kronologi yang saya baca di berita-berita tentang lansia tersebut yang menjadi korban kekerasan dan akhirnya meninggal. Kronologi pertama adalah ketika lansia itu berserempetan dengan seorang pemotor. Dan sebenarnya pemotor tersebut bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban oleh lansia tersebut karena merasa dirugikan. Tetapi lansia tersebut tidak menggubrisnya, malah memacu mobil semakin kencang. Akhirnya dengan berbagai cara si pemotor tersebut memprovokasi sejumlah warga bahwa meneriaki bahwa si lansia itu adalah seorang maling, sehingga dikejar dan dihakimi, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya si lansia tersebut. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya tindakan tersebut walaupun didasari dengan kesalahpahaman, tetapi juga sangat membahayakan nyawa. Dan akhirnya tentu saja hal tersebut sangat sekali sama saja dengan aksi main hakim sendiri, yang tentu saja tidak diperkenankan oleh Tuhan, atau aksi main hakim sendiri memang bukan sikap umat Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya di kota-kota perlindungan tersebut juga menghindari aksi hal semacam ini, atau disebut penembusan darah, balas dendam, maupun aksi main hakim sendiri yang mungkin bisa saja terjadi. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa mengagumkan aturan yang disampaikan kepada bangsa Israel terkait upaya mencegah kekerasan yang terus berlanjut. Proses hukum pun harus ditegakkan, oleh karena itu perlu disediakan tempat bagi mereka yang bertindak melampaui batas. Karena alasan ketidaksengajaan, setiap kasus harus diselidiki kebenarannya oleh perangkat hukum yang terpercaya. Hukum mengikat semua orang tanpa terkecuali. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kronologi kedua ini, akhirnya setelah polisi melakukan penyelidikan, ada tersangka lain, si pemotor tadi maksud saya, berjumlah 3 orang yang dinyatakan sebagai provokasi. Dia karena memprovokasi warga sehingga akhirnya menyebabkan lansia tersebut meninggal atau mendapatkan kekerasan. Dan polisi juga masih melakukan penyelidikan atau dugaan lagi agar kasus ini atau kasus lansia ini memang murni dari awalnya kecelakaan,
atau memang ada hal lain atau hal-hal yang lain atau peran orang lain yang memang bisa atau disengaja yang menyebabkan lansia tersebut meninggal dunia. Dan tentunya sekali lagi tidak ada yang boleh berdiri di atas hukum sehingga menjadi eksekutor yang tersentuh seperti apa yang dilakukan oleh 3 tersangka tadi yang sebagai provokator tadi. Kesamaan di hadapan hukum adalah keniscayaan. Ketentuan hukum yang berlaku wajib diketahui semua pihak. Bagi mereka, baik bagi mereka yang tersangkut masalah maupun yang bertanggung jawab menegakkan aturan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aktivitas kita pun seringkali terkait dengan masalah hukum. Contohnya, jika saudara tertipu rekan bisnis ataupun hutang piutang, bahkan kita pun dianiaya atau mengalami tindak kekerasan, maka jalan terbaik membawa masalah tersebut adalah kepada pihak yang berwajib. Karena negara menyediakan tempat bagi warga masyarakat untuk mencari keadilan dan memastikan kehidupan berjalan dengan baik. Walaupun kadang dalam prosesnya kita menghadapi kebuntuan, kita tidak perlu kecewa. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hukum memang terkadang ada statement bahkan hukum itu terkadang sangat mengecewakan. Hukum itu tebang pilih, hukum itu pilih kasih bagi si miskin dan si kaya, dan hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Dan itulah statement-statement yang kadang memang terjadi di dalam hukum di negara kita atau di dalam proses hukum. Tetapi sekali lagi kita tidak perlu kecewa, karena kita harus yakin kepada pihak yang berwajib. Kalau kita memang menemui kebuntuan atau kita menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pihak yang berwajib ataupun pakar-pakar hukum, supaya mereka dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Dan bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali permasalahan, cara menyelesaikan permasalahan, maksud saya tanpa melalui kekerasan. Kita bisa melakukan dengan mediasi atau perdamaian atau bahkan musyawarah dan ataupun mufakat. Ya, kalau memang beberapa cara tersebut masih menemui kebutuhan, ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita percaya bahwa kita pasti mendapatkan keadilan seadil-adilnya tanpa melalui kekerasan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga perlu membawa masalah tersebut kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa mohon pengasihan dan perlindungan kepada Tuhan Yesus agar selamat dari si jahat. Dan tetaplah percaya pada perlindungan kasih Tuhan Yesus yang selalu senantiasa melindungi kehidupan keluarga kita, karena kehidupan itu adalah milik Tuhan. Amin.